Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Horor, tempat di mana kisah nyata yang tak bisa dijelaskan logika akan kami ceritakan untukmu. Malam ini, kisah datang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tentang seorang mahasiswa pecinta alam yang masuk ke hutan Alas Purwo, dan kembali sebagai orang yang berbeda. Namaku Galih, dan kisah ini terjadi 6 tahun lalu, ketika aku masih mahasiswa di salah satu universitas negeri di Surabaya. Aku tergabung dalam komunitas pecinta alam, dan saat liburan semester, kami merencanakan pendakian kecil dan eksplorasi hutan. Salah satu teman dekatku, Fajar, mengusulkan tempat yang menantang. Ia bilang, gimana kalau ke Alas Purwo? Banyak misterinya. Awalnya kami ragu, karena sudah sering dengar mitos soal tempat itu. Mulai dari orang hilang, kerajaan jin, sampai lorong gaib yang gak semua orang bisa keluar lagi. Tapi karena Fajar bersikeras dan mengaku punya kenalan warga lokal yang bisa jadi pemandu, akhirnya kami berangkat. Kami berangkat berlima, aku, Fajar, Dini, Seno, dan Ardi. Tanggal 11 Juli 2019, kami masuk lewat jalur yang katanya lebih alami, bukan jalur wisata. Kami melewati reruntuhan Pura Luhur Giri Salaka dan terus menyusuri jalan setapak menuju hutan lebih dalam. Di tengah perjalanan, kami mulai merasakan keganjilan. Hawa tiba-tiba berubah dingin, meski matahari masih tinggi. Dan entah kenapa, hutan terasa terlalu sepi. Tak ada suara burung atau jangkrik. Malam pertama, kami mendirikan tenda di dekat pohon besar yang akarnya menjuntai ke tanah. Fajar sempat bilang, katanya ini pintu ke kerajaan gaib. Aku pikir dia bercanda. Fajar menghilang. Keesokan paginya, Fajar hilang. Awalnya kami mengira dia ke sungai kecil untuk cuci muka. Tapi hingga siang, ia tak kembali. Kami cari ke segala arah, teriak memanggil namanya, tapi tak ada jejak. Yang lebih aneh, tanda-tanda bekas langkahnya pun tak ada. Seolah ia menghilang begitu saja dari tenda. Ardi ingin segera melapor ke petugas Balai Taman Nasional Alas Purwo, tapi Dini pingsan sebelum sempat berjalan jauh. Ia bilang, melihat Fajar duduk di atas pohon, tersenyum kepadanya. Tapi matanya hitam semua. Malam itu, kami semua mimpi yang sama. Kami berada di sebuah aula gelap, di mana banyak orang bersujud di depan sosok raja berjubah emas, dengan mahkota bertanduk dan mata merah menyala. Di sebelahnya, ada Fajar. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Lidahnya menjulur panjang seperti ular, dan di dahinya ada tanda merah menyala. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan saat kulihat Dini, dia masih tidur tapi air matanya mengalir terus. Hari ketiga, Fajar kembali. Tepat tengah malam, kami dikejutkan suara langkah mendekati tenda. Fajar. Tapi dia berbeda. Wajahnya pucat, bajunya penuh tanah, dan matanya kosong. Ia tak bicara sepatah kata pun. Saat kami tanyakan kemana saja dia hanya menunjuk ke langit, lalu menggambar simbol aneh di tanah. Seperti mata dengan 3 garis melingkar. Kami putuskan segera turun esok harinya. Dini sakit keras, demam tinggi. Seno mimisan sepanjang perjalanan turun. Setelah pulang, Fajar dibawa ke rumahnya di Jember. Tapi sejak itu, ia tidak pernah bicara. Ia hanya duduk di belakang rumah, menatap pohon mangga tua setiap malam. Orang tuanya mencoba ruqyah, pengobatan alternatif, hingga ke psikiater. Tapi semua gagal. Hingga satu malam, Fajar tiba-tiba menjerit keras dan bicara dalam bahasa Jawa kuno, katanya. Aku sudah dipilih, jangan ganggu istana raja kami, kalian telah melewati batas. Setelah itu ia pingsan, dan sejak saat itu tak pernah sadar lagi. Sekujur tubuhnya kurus, hanya tulang dan kulit. Beberapa minggu kemudian, ia meninggal. Tapi anehnya, jenazah Fajar sulit dikubur. Tanahnya selalu amblas saat digali. Hingga akhirnya dimakamkan dengan ritual khusus oleh sesepuh desa. Dari semua pengalaman ekspedisi yang pernah kualami, tak ada yang sekelam kejadian ini. Aku tahu sekarang, Alas Purwo bukan tempat untuk diuji. Bukan hutan biasa. Karena di dalamnya, ada sesuatu yang jauh lebih tua dan kuat dari manusia. Terima kasih sudah menyimak cerita malam ini. Jangan lupa share dan subscribe channel Detik Horor, karena kami akan terus mengungkap kisah-kisah gelap dari penjuru Nusantara.